Baik, teman-teman media sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kebetulan pada saat ini kita akan melakukan press release terkait pengungkapan kasus BBM yang telah dilaksanakan oleh Satreskrim Polres Sumba Barat. Adapun yang akan kami sampaikan ini terkait dua kasus, yang mana penanganannya yang pertama yaitu pengungkapan yang dilakukan pada tanggal 23 Januari 2024, yang mana Satreskrim berhasil mengamankan satu unit kendaraan pickup mobil carry. Pada saat itu membawa total keseluruhan pertalite sebanyak 695 liter, yang mana pertalite ini didapatkan dari salah satu SPBU dengan cara tidak melalui prosedur yang ada, sehingga ini berdampak pada kerugian negara, juga berdampak pada kegiatan aktivitas masyarakat yang akan mengisi BBM di SPBU. Seperti yang kita ketahui, selama ini mungkin terjadi antrian BBM di SPBU. Ya, inilah salah satu penyebabnya, karena ada pemain-pemain BBM. Nah, alhamdulillah berhasil kami ungkap dari Polres Sumba Barat. Adapun barang bukti yang diamankan itu berupa BBM sebanyak 695 liter jenis pertalite dan mobil carry pickup ST130 dengan nopol DK 8007 QK dan satu lembar STNK atas nama pemilik kendaraan yaitu I Ketut Sarma, dan dua tersangka yang kami amankan. Dan pasal yang tersangkakan yaitu pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atas perubahan pasal 55, mana Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2022 tahun 2021, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang minyak dan gas bumi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi, setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquid petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Jadi teman-teman, pada saat ini perkara tersebut yang kita ungkap pada bulan Januari 2024 itu sudah lengkap P21 oleh Kejaksaan, dan insya Allah setelah ini kita akan limpahkan ke selanjutnya tahap 2. Selanjutnya teman-teman, kita juga melakukan pengungkapan terkait BBM juga dengan pasal yang dipersangkakan sama terkait gas dan minyak bumi, yang mana kejadiannya itu tanggal 16 Agustus 2024. Pada saat itu anggota kita dari Satreskrim sedang melakukan penyelidikan di wilayah Sumba Tengah. Akhirnya kita temukan satu unit truk yang mengangkut BBM secara ilegal, yang mana truk itu dengan nopol ED 8904C mengangkut BBM sebanyak 10 buah jerigen, dengan masing-masing satu jerigen itu isinya 20 liter, dan satu buah jerigen ukuran 20 liter berisi BBM pertalite 5 liter, satu buah selang berwarna hijau dengan ukuran panjang ukuran 1 meter. Dan di dalam kendaraan juga kita temukan satu unit kendaraan Fiction dengan tangki warna hijau. Dari tersangka juga mohon maaf, di sini ada 3 tersangka yang kita temukan dalam satu unit truk. Dari masing-masing tersangka kita amankan
dengan total keseluruhan itu BBM Pertalite sebanyak 640 liter BBM Pertalite, sedangkan untuk solar sebanyak 80 liter. Dari tersangka ini juga kita temukan ada motor, tapi kendaraan roda 2 tersebut setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata lengkap, surat-suratnya ada. Untuk truk sendiri sudah kita amankan di Polres. Jadi itu teman-teman terkait kasus yang berhasil kita ungkap terkait BBM. Ini untuk yang kedua, lokasinya di Sumba Tengah. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, silakan. Izin Bapak Kapolres, saya Petrus Peter dari wartawan Pos Kupang. Terkait soal upaya penanganan terhadap BBM, sebagaimana kita tahu bersama, hampir sebulan terakhir ini kondisi BBM, BBM di SPBU yang ada di Sumba Barat ini, kita bisa saksi bersama bahwa antrian begitu padat dan ini kan susah untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Yang kami dapat saksikan bahwa ini hampir setiap saat orang-orang yang sama, bahkan puluhan bahkan ratusan orang itu keluar masuk mengisi BBM di SPBU, dan kuat dugaan bahwa ini mereka memperjualbelikan. Satu sisi bahwa BBM jenis Pertalite dan solar itu ada subsidi dan tidak boleh diperjualbelikan, dan ini kita bisa lihat sama situ. Mereka mengangkut, membawa pick up, mereka membawa dalam jumlah yang banyak. Setiap sore mereka mengangkut keliling, jualan keliling kota ini. Apa langkah yang bisa dilakukan Bapak Kapolres untuk bisa menganalisis penertiban dalam kaitan dengan BBM? Baik, terima kasih. Terkait memang ada, kalau kita lihat ada beberapa oknum ya, oknum masyarakat yang bolak-balik ke SPBU. Kadang mereka juga memodif tangki kendaraannya. Itu kita udah lakukan upaya-upaya. Yang pertama tadi kita udah lakukan upaya untuk melakukan pengungkapan terkait BBM ini yang disalahgunakan penyalurannya. Yang kedua, kita juga telah berkoordinasi dengan pemilik SPBU untuk menyalurkan BBM sesuai dengan peruntukannya. Dan kita juga selalu melaksanakan patroli di SPBU. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang mencurigakan, kita akan langsung mengambil tindakan. Demikian. Bapak Kapolres, dari saya Pak, karena kan saya Jerry dari reporter RRI. Saya ingin tanya Pak terkait tentang tindak lanjut dengan kendaraan-kendaraan yang over capacity melakukan tap minyak, terutama pada BBM subsidi di Sumba Barat. Kita tahu bahwa hasil pantauan ini begitu marak hal-hal itu yang mengakibatkan kelangkaan tadi. Nah, apa tindakan kedepannya dari Polres Sumba Barat dan seperti apa himbauan dari Polres Sumba Barat? Demikian Pak. Tindakan kami tentunya kami akan melakukan tindakan tegas terkait pelaku-pelaku yang memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelewengan minyak subsidi, dan kami terus berupaya untuk memberikan himbauan kepada pelaku SPBU untuk tertib dalam menyalurkan. Sudah? Ke SPBU industri. Kalau dengan kondisi yang ada ini Bapak Kapolres ini, mungkin kita sharing aja kira-kira apa yang bisa dilakukan Bapak Kapolres. Kalau katakanlah misalnya SPBU khusus, apakah tidak tersedia misalnya kalau di sini tidak ada industri lalu, tapi kan kondisi yang ada bahwa mereka mengantri tiap hari. Itu kira-kira gimana Bapak Kapolres? Yang terkait itu ya yang disampaikan tadi, ada indikasi truk-truk ini bekerja proyek. Nah, cuma mungkin kita ke depan perlu melakukan pendataan terkait truk mana sih yang melakukan pekerjaan proyek, kan? Karena kan mereka ini juga truk ini milik pribadi-pribadi yang memang mereka mencari rezeki, mungkin mengisi material ke salah satu proyek. Nah, itu yang harus nanti kita jadikan perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait permasalahan ini. Ya, Pak Kapolres izin
Bapak Kapolres, kaitan soal kuota, kalau misalnya ini kaitan dengan situasi kita di Sumba Barat dan Sumba Tengah, kalau melihat kita orang dari pihak Humas Pertamina Depot Tengapu menyampaikan kuota tidak berubah, artinya kan stok kita tetap Bapak, setiap hari ini kita tetap. Lalu sekarang menjadi persoalan kenapa sebulan terakhir bisa terjadi seperti ini. Nah ya betul, kuota tidak berubah, tapi kemarin kalau nggak salah ada pengurangan kuota ya, pengurangan kuota untuk wilayah kita di sini. Terus memang kendaraan yang terdata, mereka kan SP Pertamina ini kalau tidak salah mereka juga menyalurkan BBM itu terkait berapa jumlah kendaraan yang terdata ya kan. Nah, cuma permasalahan sekarang, nah ini nanti yang akan kami pecahkan permasalahannya. Mudah-mudahan ini juga nanti berjalan dengan lancar. Kalau kita lihat kendaraan di Sumba Barat maupun Sumba Tengah itu banyak kendaraan-kendaraan yang terdata di luar kabupaten. Sehingga itu tidak terdata juga sehingga data yang diberikan sama pihak Dispenda mungkin seperti Pertamina terkait masalah kuota juga jadi bisa tidak mengcover kendaraan yang ada di dalam wilayah kita ini. Makanya kadang sering kehabisan solar maupun pertalite, di samping ada penyelewengan yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Tapi itu nanti akan kami berupaya terus akan menertibkan sehingga Sumba Barat ini dan Sumba Tengah ya khususnya wilayah hukum Polres Sumba Barat tidak ada lagi antrian BBM di SPBU. Ya mungkin jadi PR kita bersama juga bukan Polres, kita saling bahu-membahu supaya masyarakat tidak kelangkaan BBM. Demikian. Ya, baru saya tambah lagi, pokoknya kaitan dengan hari ini memang kita fokusnya ke BBM jenis pertalite, solar dan terutama seperti dari normal lah. Sisi lain bahwa minyak tanah ini juga kadang menjadi kesulitan. Sebagaimana kami mendapat informasi, kebetulan kayak kemarin ikut kegiatan di SPD, salah satu dari pelaku yang diamankan kaitan penyelundupan minyak tanah itu mereka membelinya juga di sini Bapak, di Sumba Barat. Jadi apa perlu juga Pak Kapolres, artinya ini juga perlu diantisipasi Kapolres, sampai kita tidak fokus ke sana ternyata minyak tanah juga dari keluar Kapolres. Iya, itu sangat perlu. Sangat itu kan kepentingan masyarakat. Ya. Satu sisi kami terima kasih informasi yang diberikan, nanti kami akan tindak lanjuti segera. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Ini Kapolres dari sana, saya dari keterangan tersebut. Kebanyakan kasus-kasus pembunuhan ini kan yang timbul di permukaan itu mereka yang memang berbagai perbuatan yang cukup banyak gitu. Namun ada beberapa modus operandi yang bisa dilakukan oleh para penimbun ini. Salah satunya adalah mereka mengambil misalkan dengan tikar, ambil satu kali kemudian balik lagi untuk ditimbun di salah satu tempat, kemudian balik lagi, sehingga mungkin secara kasat mata mereka tidak terlihat. Nah, kasus semacam itu apakah juga masuk dalam proses pemantauan Polres Sumba Barat atau misalkan ada langkah-langkah tertentu yang bisa mengungkap hal ini atau bagaimana, Bro? Ya betul, itu memang menjadi fenomena ya saat ini, bukan saat ini aja, mungkin dari kemarin-kemarin ya. Karena mereka beli minyak di SPBU antri, bukan pickup saja, motor. Motor kita udah mati, motor ini antri, mereka sudah ngisi BBM, nanti mereka balik ke satu titik, disedot isi tangkinya, antri lagi. Nah itu ada langkah-langkah nanti yang akan kita upayakan, terutama nanti kita kerjasama dengan pihak SPBU untuk mendata kendaraan-kendaraan tersebut. Jadi nanti ketika kita temukan ada penimbunan BBM di salah satu tempat, nah itu akan kita lakukan tindakan. Nah tentunya sesuai dengan aturan yang ada. Nah, mana tadi? Ini motor yang dipakai untuk antrian di SPBU. Nah, ini kalau Thunder ini kalau kita
apa? Kalau kita dengar selama ini kan motor yang paling boros, standar. Ya, antri SPBU, nanti dia keluar langsung kering minyaknya, dia antri lagi ini. Nah, inilah dipakai. Modusnya mereka antri di SPBU, nanti keluar minyak yang di tangki motor disedot, nanti antri lagi. Alhamdulillah bisa terjaring. Inilah salah satu menyebabkan antrian di SPBU yang seolah-olah minyak di daerah Sumba ini langka. Nah, ini pelaku-pelakunya, barang buktinya. Viva Baradaya. Ya. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.